Halo murid-murid Yesus, pernah nggak sih Anda merasa, aduh kok kayak gini terus ya? Pengennya hidup bener, lebih dekat sama Tuhan, tapi kok ya rasanya susah banget gitu lepas dari kebiasaan lama, atau mungkin dosa tertentu. Kalau Anda merasa begitu, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita mau coba bedah sama-sama sebuah perenungan yang menurut saya dalam banget dari NDC Revive. Judulnya, Hidup dalam Roh, Melawan Kedagingan dan Dosa. Dasarnya dari Roma pasal 8 ayat 1-9. Nah, ini kan ayat-ayat yang kuat banget ya. Sumber ini menyoroti pertentangan di dalam diri yang mungkin sering banget Anda alami. Jadi, yuk kita selami bareng-bareng. Kenapa sih ada pergumulan ini? Dan yang lebih penting, gimana firman Tuhan kasih jalan keluar? Ada kemerdekaan sejati yang dijanjikan buat Anda yang ada di dalam Kristus Yesus. Sumber kita ini mulai pakai gambaran yang kena banget loh, kayak orang pengen diet, tapi makannya masih aja sembarangan. Atau pengen mesun motor awet, tapi malah diisi oli bekas. Mirip banget ya rasanya sama kehidupan rohani kita. Kita kangen, rindu gitu ya sama kekudusan. Tapi mungkin tanpa sadar masih nyaman sama dosa yang itu-itu lagi. Pertanyaannya, kenapa sih rasanya kok susah banget buat bener-bener berubah? Itu dia pertanyaan intinya ya. Dan sumber kita ini yang ngambil dari Roma 8 ngasih jawaban yang fundamental banget. Ini tuh bukan sekedar soal kurang niat atau tekadnya lemah, bukan itu. Yang menarik di sini, penekanannya itu pada adanya ya konflik mendasar di dalam diri kita. Alkitab nyebutnya pertentangan antara keinginan daging melawan keinginan roh. Malah di ayat 7, Paulus ngomongnya lebih tajam lagi. Keinginan daging itu pada dasarnya adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan ya? Wah, Iya, perseteruan. Sifatnya memang gitu, dia tuh nggak mungkin tunduk sama hukum Allah. Jadi bukan cuma sulit tunduk, tapi emang natur dasarnya itu melawan Allah. Nah ini dia inti masalahnya. Makanya pergumulan itu nyata dan berat. wah, penjelasannya kuat banget ya. Jadi bukan cuma lemah gitu, tapi memang naturnya berlawanan sama Allah. Dan akibatnya juga jelas banget ya, disebut di ayat 6. Betul. Keras banget ya, hitam putih gitu. Terus gimana dong caranya keluar dari maut ini? Tepat, kontrasnya jelas sekali. Nah sumber ini nggak berhenti di masalahnya aja, tapi langsung nunjuk ke solusi yang Roma 8 tawarkan. Solusinya apa? Memilih untuk hidup menurut roh. Dan ini penting nih, hidup menurut roh itu bukan berarti pasif diam aja nunggu gitu. Sumber kita menekankan ini tuh tindakan aktif. Aktif ya? Maksudnya gimana tuh? Artinya, kita secara sadar memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kayak tubuh kita butuh makan sehat, roh kita juga perlu dikasih makanan rohani yang sehat, terus-menerus. Ingat ayat 2 kan, yang luar biasa itu? Roh Kudus itulah yang sudah memerdekakan Anda dari hukum dosa dan maut. Oh iya iya. Sumber perenungan ini juga menggarisbawahi satu sikap hati yang penting banget. Kerendahan hati. Mau gitu untuk bertobat, ngakuin dosa kita, sesuatu yang ditolak banget sama kesombongan si daging tadi. Jadi ada pilihan aktif yang harus kita buat tiap hari. Hmm, ini bener-bener ngebuka mata sih. Jadi bukan cuma soal jangan berbuat dosa ya, tapi lebih ke siapa atau apa yang kita izinkan mimpin hidup kita sehari-hari. Keinginan daging atau pimpinan Roh Kudus. Terus penegasan di ayat 9 ini rasanya kayak jangkar yang kuat banget ya di tengah pergumulan tadi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Gimana kita pahami implikasi ayat ini lebih dalam? Implikasinya gede banget. Ayat itu bukan sekedar status loh. Itu pernyataan tentang realitas baru Anda di dalam Kristus. Kalau roh Allah sungguh tinggal di dalam Anda, dan buat kita orang percaya ya, ini kan janji Tuhan, ya berarti identitas fundamental Anda itu udah berubah. Identitasnya berubah ya? Iya, Anda itu bukan lagi orang yang didefinisikan atau dikuasai sama daging. Anda sekarang hidupnya dalam roh. Ini bukan berarti perjuangannya selesai, nggak gitu. Tapi artinya Anda sekarang punya sumber kekuatan ilahi. Sumber kekuatan baru ya? Betul, yaitu Roh Kudus sendiri, yang memampukan Anda buat melawan keinginan daging tadi dan memilih hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Identitas baru inilah yang jadi dasar kemenangan kita, bukan kekuatan kita sendiri. Luar biasa. Jadi, identitas kita dalam Kristus yang ditandai hadirnya Roh Kudus itu kunci dan sumber kekuatan kita ya? Betul sekali. Jadi kalau kita rangkum nih ya, inti pesannya gini. Perjuangan lawan dosa itu nyata. Alkitab juga mengakui itu. Kenapa? Karena natur kedagingan kita memang dasarnya melawan Allah. Tapi kabar baiknya,
Kemenangan, kehidupan sejati, damai sejahtera itu ditemukannya bukan dengan usaha sendiri yang capek banget, tapi dengan secara sadar, aktif, terus-menerus nyerahin diri ke pimpinan Roh Kudus yang udah tinggal di dalam Anda sebagai orang percaya. Inilah kuncinya untuk mulai benci dosa dan punya kekuatan buat melepaskannya. Dan di tengah semua perjuangan ini, proses ini, kita nggak boleh lupa dasarnya ya. Fondasi utamanya, yaitu pesan pembuka yang luar biasa di Roma 8 ayat 1. Nah, itu dia. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini dasar pengharapan kita ya. Jaminan kalau kita diterima, dikasihi, bahkan pas kita masih bergumul. Ini kasih kita keberanian buat terus bangkit dan milih roh. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, untuk Anda renungkan sendiri, mengingat Roma 8 ayat 8 itu bilang dengan tegas ya, mereka yang hidup dalam daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Coba pikirkan, langkah kecil tapi konkret apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk secara sengaja gitu memberi makan roh Anda dan secara aktif memilih tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Mungkin baca firman Tuhan sebentar, atau berdoa secara spesifik minta pimpinannya dalam satu area hidup Anda. Atau mungkin hubungi teman seiman buat saling menguatkan. Pilihlah satu langkah aja sebagai wujud nyata kerinduan Anda buat menyenangkan hati Bapa. Tuhan Yesus memberkati.